Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Hari ini saya mau menyampaikan tentang bait Allah ya. Tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes pasal kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Saya akan baca ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Sampai mana ini ya? Dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin kebenaran tentang perikop ini gitu ya. Yesus menyucikan bait Allah ya. Yesus datang, kita tahu cerita ini. Yesus datang lalu Yesus lihat loh kok rumah Tuhan itu jadi tempat berjualan. Ada kambing, ada lembu, ada merpati, ada penukar-penukar uang. Lalu Tuhan itu marah. Ya, satu-satunya ayat ya di Perjanjian Baru yang kalau nunjukin benar-benar Tuhan itu marah gitu ya. Ya ini ya di ayat ini gitu ya. Jadi diambil cambuk gitu ya, dibalikkan semuanya, disuruh itu binatangnya dicambukin, disuruh pergi dari rumah Tuhan. Meja-meja penukar uangnya itu dibalik-balik. Pokoknya Tuhan marah gitu ya. Lalu Tuhan bilang di ayat yang ke-16, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku itu menjadi tempat berjualan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sana mempertanyakan, kok bisa engkau melakukan itu? Siapa engkau? Gitulah kira-kira ya. Tuhan berkata bahwa dia berkata itu perumpamaan ketika dia mati dan dia dibangkitkan. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, ada beberapa rema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-13 demikian. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu singkat cerita kan Tuhan marah. Poin yang pertama, kenapa sih Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan itu marah kali itu? Karena ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan melihat fungsi dari rumah Allah itu dirubah. Karena fungsi rumah Allah itu dirubah. Karena itu Tuhan itu marah. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu gitu ya, pada zaman dulu kalau bait Allah itu tuh dirubah menjadi bait Allah itu ketika zamannya Salomo. Sebelum itu namanya itu kemah suci. Nah, kemah suci pada zaman itu tabut Tuhan gitu ya. Itu berupa tenda-tenda Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang bisa pindah. Ketika zaman Salomo, Tuhan itu ngomong lalu buatlah bait Allah itu gitu. Nah, pada zaman itu, pada zaman waktu menjadi kemah suci dan juga bait Allah, itu itu punya arti khusus, yaitu apa? Itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi kemah suci itu, bait Allah itu punya fungsi, yaitu apa? Itu penyertaan Tuhan. Fungsinya itu adalah kehadiran Tuhan.
Bukti bahwa itu penyertaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang ke bait Allah, Tuhan itu kenapa marah besar? Karena dia melihat bahwa fungsi rumah Allah itu berubah. Karena fungsinya itu dibuat jualan Bapak Ibu Saudara. Dibuat jualan kambing, domba, ternak dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama. Anda harus tahu siapa sih bait Allah itu. Bait Allah itu bicara tentang Anda dan saya. Kita ini harus tahu fungsi kita ini untuk apa. Bait Allah, kenapa saya bisa bilang bahwa bait Allah itu Anda dan saya? Mari kita bisa buka, mungkin ini LCD bantu saya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca sama-sama 3, 4. Atau bahwa yang Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya Bapak Ibu Saudara telah lunas dibayar. Kenapa Tuhan itu marah? Karena bait Allah dirubah fungsinya. Bapak Ibu Saudara, siapa bait Allah? Anda dan saya. Bukankah kita ini tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus itu diam di dalam Anda Bapak Ibu Saudara. Tuhan marah kenapa? Karena bait Roh Kudus itu di dalamnya banyak tempat orang berjualan. Di dalamnya banyak kambing domba. Di dalamnya banyak penukar-penukar uang. Karena itu Tuhan itu marah. Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita fungsinya itu benar. Katakan amin. Apa yang ada di hidupmu hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah penuh dengan orang berjualan dalam hatimu? Apakah penuh dengan orang-orang yang bawa kambing, domba, lembu dan penukar-penukar uang? Apa yang ada di hidupmu? Apa yang ada di dalam bait Allah itu? Gak heran tanda kutip Tuhan itu marah. Gak heran tanda kutip Tuhan itu ambil cambuk dan mengobrak-abrik hidup Anda. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Karena Tuhan itu mau mengembalikan kembali fungsi bait Allah itu sesuai dengan yang Dia mau. Katakan amin. Ingat, fungsi bait Allah itu adalah tempat Tuhan itu hadir. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu hadir dalam hidupmu, saya mau tanya, apa yang tidak bisa Dia lakukan dalam hidup Anda? Coba, segala sesuatu Dia bisa lakukan. Segala sesuatu Dia bisa buat, katakan amin. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, apa yang menjadi tantangan? Tidak ada tantangan dalam hidup kita. Goliat pun akan kita tundukkan, katakan amin. Gunung pun akan kita pindah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tinggal dalam diri kita. Yang jadi masalah kenapa Tuhan itu marah sedemikian rupa? Karena fungsi bait Allah ini berubah. Berubah. Ingat, kita ini baitnya Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Mimi ya beberapa waktu yang lalu. Santai. Sebelum sepedaan ya, kemarin kita sepedaan gitu ya. Sepeda berlima ya, bukan sepeda satu dipakai 5, enggak cukup. Tapi kita sepeda satu-satu gitu ya. Mimi saya gonceng. Tapi sebelum itu saya ngobrol sama Mimi. Ya, saya bilang, "Mi, kamu anak saya itu mungkin karena nomor 3 ya. Jadi dia itu suka marahan gitu ya. Nah, jangan yang anak nomor 3 jangan marah sama saya ya. Saya nomor 2 soalnya ya. Saya bilang gini sama Mei, kalau orang marah itu ya Mei, itu sama seperti kayak sampah di rumah ini. Saya tunjukin, mana tempat sampah di rumah kita? Ditunjukin, di dekatnya dapur. Nah, kamu bayangkan Mei, kalau sampah itu ya, sama mama itu nggak dibuang setiap pagi. Atau sama Kak Eli itu nggak dibuang setiap pagi. Sampahnya tambah banyak apa tambah dikit Mei? Tambah banyak. Kalau sampahnya banyak itu baunya enak atau enggak enak? Enggak enak mah. Bau apa? Bau busuk. Ya seperti itu Mei. Marahan itu kayak sampah. Kalau Meme enggak pernah mau buang, sampah itu, marahan itu, sampahnya itu nanti tambah banyak. Kalau tambah banyak Mei, nanti tanda kutip gitu ya, enggak tahu dia paham enggak. Baunya jadi busuk. Dengan kata lain lihat Meme mukanya jadi, bukan mukanya busuk gitu ya, bukan. Tapi Anda paham enggak perumpamaan ini? Lalu saya bilang, sekarang Mama tanya sama Meme mau sampahnya dibuang atau biarin sampah itu ada di situ?
dibuang mah, buang me. Kalau kamu setiap doa sama Tuhan, kalau kamu doakan mau tidur doa ya, enggak cuma doa Tuhan terima kasih buat hari ini atau jagain Meme. Kalau anak saya itu doa tuh lucu Pak Saudara. Kayak Owen itu, Tuhan terima kasih buat hari ini. Owen berdoa besok enggak ada demo besar maupun kecil, enggak ada kecelakaan, enggak ada ini supaya enggak telat ya Tuhan. Mesti doanya cuma itu. Mungkin dia sering disetrap Bapak Saudara karena telat ya. Saya selalu bilang, kok kalau doa bukan gitu. Doa kalau misalnya Koko punya apa gitu yang Koko tahu itu jelek, minta sama Tuhan supaya rubah gitu. Saya bilang, Me, setiap kamu doa sama Tuhan, ya kalau mau tidur bilang, Tuhan ubahkan Meme supaya Meme jadi sabar. Saya bilang gitu. Bapak Ibu Saudara sama kayak gitu. Kalau kita biarkan sampah itu terus ada dalam diri kita, maka lama-kelamaan tanda kutip hidup kita akan menjadi busuk. Orang mencium, orang di sebelah kita akan cium bau busuk. Bukan cium kemuliaan Tuhan, tapi cium bau busuk. Entah dari wajah kita, ya wajahnya nggak pernah berseri-seri, wajahnya muram terus gitu ya. Yang di sebelahnya bilang gini, ya waduh sekali-kali wajahnya dirubah kenapa gitu ya. Atau mungkin perkataan kita tanda kutip jadi busuk. Perbuatan kita juga jadi busuk. Sehingga orang yang di sebelah kita menciumnya bukan semerbak. Bukan seperti perempuan. Ketika perempuan itu didapati berzina. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pulang jangan berbuat dosa lagi. Perempuan ini hidupnya berubah Bapak Ibu Saudara. Bait sucinya dia, hidupnya yang selama ini buat berzina, dia dipakai untuk hal-hal dosa. Hari itu dia bertobat. Hari itu dia langsung berkata, Tuhan biar Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidupku. Akhirnya dia berubah. Setiap dia kerja nabung. Buat apa? Beli minyak narwastu. Narwastu zaman itu sangat mahal. Minyak itu sangat mahal. Tapi perempuan ini menabung untuk beli minyak itu. Satu tujuannya. Untuk apa? Untuk menyeka kaki Yesus. Ketika kalau Anda baca, itu minyak narwastu dipecahkan sama wanita ini. Firman Tuhan katakan, baunya semerbak di seluruh ruangan itu. Dengan kata lain, kalau fungsi bait Allah ini seperti pada fungsinya, Anda akan tercium, bau Anda akan tercium di seluruh ruangan itu. Dan baunya itu semerbak. Katakan amin. Katakan amin. Orang lain bisa cium bau Anda. Orang lain bisa cium bau, begitu harum bau hidup Anda. Ketika bait Allah ini dikembalikan kepada fungsinya. Yaitu apa? Yesus hadir. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan itu nyata. Katakan amin. Karena itu pastikan tidak ada kambing lembu domba di dalam hati kita. Pastikan tidak ada penukar-penukar uang. Hidup ini pilihannya cuma dua. Tuhan Anda itu dua. Yang pertama mamon atau Tuhan. Kalau Anda pilih mamon, jelas Tuhan tidak ada di hati Anda. Tapi kalau Anda pilih Tuhan, Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu, termasuk mamon itu ada di bawah kakimu. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Prioritas hidup ini harus jelas. Ayo kembalikan fungsi itu. Kembalikan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus setiap Anda semua hari ini. Saya percaya Roh Kudus menjamah setiap Anda, setiap pribadi lepas pribadi. Bait Allah ini fungsinya dikembalikan seperti semula. Katakan amin. Katakan bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Coba kita lihat masih di ayat 1 ini banyak ya. Penjelasannya banyak. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat yang ke-19. Roma 6 ayat yang ke-19 demikian dikatakan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Gimana caranya supaya bait Allah itu berfungsi kembali seperti semula? Firman Tuhan jelas katakan, kalau dulu engkau menyerahkannya kepada dosa, sekaranglah waktunya serahkanlah hidupmu itu untuk kebenaran. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya bait Allah ini fungsinya kembali seperti semula.
Ternyata bukan di tangan Tuhan. Di tangan kita. Ketika kita berkata, Tuhan aku serahkan hidupku ini. Itu sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan aku mau mengembalikan bait Allah ini kepada fungsinya. Bapak ibu saudara, selama Anda tidak pernah menyerahkannya, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Bait Allah itu akan tetap penuh dengan kambing, lembu, domba, merpati, dan penukar-penukar uang. Bait Allah itu tetap akan fungsinya tidak seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat kita, apakah kita menyerahkan hidup kita. Pujian ini katakan, coba kita sama-sama pujikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Perlu tindakan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika Anda menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu artinya apa? Tuhan take over seluruh hidup Anda. Bukan Anda lagi, tetapi Tuhan yang ada di dalam hidup Anda. Katakan amin. Bukan kita lagi, tetapi Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan yang pegang setir, coba. Yang sering, bukan yang sering, ya yang setir itu adalah Pak Sam, bukan saya. Gitu ya. Ketika yang pegang setir ini tidak mau belok kiri, sekalipun saya bilang, kok belok kiri? Yang pegang setir bilang, enggak, aku enggak mau belok kiri. Maka saya mau tanya, akan belok kiri enggak? Halo? Enggak. Sekalipun saya bilang belok kiri, dengan begitu rupa, ngomongnya teriak, pakai marah, pakai nangis, segala macam. Kalau yang punya setir, enggak, ya enggak. Demikian juga ketika kita menyerahkan hidup kita, bait Allah ini kepada Tuhan. Kita minta kiri, Tuhan bilang kanan. Dia akan ambil kontrol semuanya, seluruh hidup kita. Sehingga kita itu bisa jalan seperti yang Dia mau. Katakan amin. Katakan amin. Bukankah manusia ini cenderungnya maunya itu belok terus. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan ambil alih. Kita jalan seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Anda mau menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Come on. Ada perkara Tuhan yang ajaib di depan. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Tidak ada seorang pun yang jalan di tempat. Ataupun malah jalan tetapi sesungguhnya jalan mundur. Enggak. Saya berdoa semua kita jalannya ke depan. Karena ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sediakan di depan sana. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Lalu menyerahkan itu bicara juga tentang apa? Menyerahkan itu artinya melayani Tuhan. Hidupku bukan hidupku lagi. Tapi hidupku itu Tuhan. Menyerahkan artinya melayani Tuhan. Ya, kalau belum melayani Tuhan, nanti kalau ada Servolution lagi tahun depan, layani Tuhan, daftar. Servolution udah ditutup. Melayani Tuhan bicara tentang apa? Tergabunglah Connect Group. Kenapa di Connect Group? Karena di Connect Group Anda itu dilatih. Saya lahir juga dari Connect Group. Di Connect Group itu kita tuh dibuat menjadi cakap. Firman Tuhan katakan Abraham itu dikatakan orang yang terlatih, orang yang cakap. Itu adalah orang yang lahir di rumahnya. Dengan kata lain, Tuhan mau memperlengkapi hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Tetapi bukan cuma begini aja. Diperlengkapi. Karena itu diperlengkapi lewat apa? Lewat Connect Group. Tahukah Anda jadi CGL di tempat kita? Itu bukan cuma bicara syaratnya. Mawar Syaron itu tidak mempersulit orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan kenapa perlu dilengkapi yang namanya CGT. Harus lulus CGT 1, MSJ 1, MSJ 2. Itu mau jadi CGL aja. CGL itu CG leader. Kenapa? Ya
Karena kita tahu bahwa kita itu dipercaya sesuatu yang besar dari Tuhan. Ada proses pertumbuhan di dalamnya. Tidak cuma sekedar ya udah jadi pemimpin gitu aja. No, di situ kita itu diperlengkapi. Di situ kita tuh juga yang namanya bait Allah. Ini semakin dipersiapkan sama Tuhan untuk sesuatu yang besar. Katakan amin. Karena itu ayo saya dorong semua. Saya dorong. Bapak Ibu Saudara, jumlah kita 2100. Tahukah Anda volunteer di gereja kita ini? Itu hampir 50%, 900 sekian. Itu jadi volunteer, semua terlibat dalam kegerakan gereja Tuhan. Wah, bisa kasih kemuliaan buat Allah kita. Ya, dari orang-orang tua sampai kepada anak-anak. Saya mengundang yang 50% yang belum. Untuk melayani Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Poin yang kedua, sampai sini ada diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, ternyata sedikit yang diberkati Tuhan, kayaknya sudah selesai sampai sini aja poinnya ya. Ada diberkati Tuhan? Ya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara ya, jangan marah sama saya loh ya, bilang aminnya ya. Oke, Yohanes pasal yang kedua, lanjut lagi. Dikatakan demikian ya. Ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kenapa sih orang-orang itu ya, orang-orang Yahudi itu kok mempersilahkan orang-orang itu jualan. Ada tujuannya sebenarnya. Jadi mereka itu gini, pada waktu Paskah itu semua orang Yahudi di perantauan itu akan pulang ke bait Allah itu untuk berdoa. Jadi semua orang bayangkan, semua orang Yahudi di mana aja itu akan pulang ketika Paskah. Ketika mereka pulang ke bait Allah itu kan banyak orang. Nah, setiap orang yang ke bait Allah itu harus bawa persembahan. Nah, orang-orang di sana berpikir begini, daripada mereka susah-susah masih beli lagi kambing domba dan lembu atau merpati, lebih baik kita sediakan saja gitu ya. Kita sediakan, itu tujuan mereka, yaitu supaya orang-orang yang dari perantauan itu ketika datang gak usah sibuk cari kambing domba, tapi mereka langsung beli aja di tempat lalu masuk ke dalam bait Allah dan mempersembahkannya. Itu tujuannya. Lalu yang kedua, mereka juga berpikir ini kan untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi lumayan gitu ya hasilnya untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi ini poin saya yang kedua, ternyata apa yang baik bagi manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang baik bagi manusia belum tentu benar. Kenapa? Buktinya Tuhan itu marah. Loh, apakah itu tujuan yang baik? Menurut saya baik. Tapi ternyata dalam hidup ini kita tidak cukup cuma jadi baik. Kita harus jadi benar. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Katakan amin. Kita ternyata Tuhan mau kita tidak cuma level kita sampai baik. Tuhan mau level kita tuh jadi benar. Karena apa yang baik menurut manusia belum tentu benar. Dan lagi saya tulis, apa yang kelihatan mudah belum tentu datang dari Allah. Setuju dengan saya? Ya. Apa yang kelihatan mudah belum tentu itu datangnya dari Allah. Apa yang kelihatan baik belum tentu itu benar. Karena itu kenalilah kehendak Allahmu. Kenalilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk urusan yang satu ini saya sungguh-sungguh sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Saya berdoa kepada Tuhan, jangan sampai salah Tuhan. Setiap hal yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini, setiap pemikiran di dalam pikiran dan hati ini, sampai salah. Itu bahasa Ibrani ya, jangan sampai salah. Tuhan, itu yang disebut kegentaran akan Tuhan. Itu yang disebut takut akan Tuhan. Menurut saya itu baik, supaya apa? Supaya kita tidak jalan berdasarkan pengalaman kita. Supaya kita tidak jalan berdasarkan kesuksesan kita di masa lampau. Atau pengalaman-pengalaman kita di masa lampau. Tetapi setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya enggak? Kalau bukan Tuhan yang buka enggak mungkin bisa. Betul? Sekalipun kita punya pengalamannya mungkin. Sekalipun kita punya caranya mungkin. Kalau bukan Tuhan itu enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan sudah buka. Semuanya terbuka. Begitu mudah.
Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Percaya enggak? Yes, itulah Tuhan kita. Apa yang baik belum tentu benar. Karena itu kejar, cari Tuhan. Supaya terus berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Coba kita lihat. Roma 12 ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Oke, belum semua dapat ya. Kita akan baca 3, 4. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat, nah ini. Kan kita maunya ini kan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ternyata ini rema Tuhan buat saya. Ternyata di dalam Tuhan itu ada level baik, ada level berkenan, ada level sempurna. Saya mau level sempurna di hadapan Tuhan. Saya enggak mau cuma level baik, saya enggak mau cuma level berkenan, tapi sempurna seperti Dia. Katakan amin. Katakan amin. Nah itu ternyata ada levelnya juga dalam Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu serupa. Bagaimana kita bisa membedakan baik dan benar? Janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berubahlah, itu kuncinya. Kuncinya adalah berubah. Katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, Anda mau berubah? Mau mengambil keputusan untuk berubah? Ketika dihadapi, marah atau sabar ya? Mau pilih mana? Halo, marah dulu sebentar, setelah itu sabar. Enggak, pilihannya langsung marah atau sabar? Sabar Bapak Ibu Saudara. Sabar itu subur. Sabar itu sulit. Sabar itu suwe Bapak Ibu Saudara. Saya janjian sama orang ya. Saya kalau janjian itu on time Bapak Ibu Saudara. Kalau saya enggak bisa jam segitu, saya pasti akan kasih tahu orang itu ya. Saya ngomong gini, saya enggak perfect, saya ada 1-2 lubangnya gitu ya. Tapi saya orangnya tepat waktu. Nah, suatu ketika saya dijanjiin. Oke, nanti dijemput katanya. Jam, kalau enggak salah itu jam 6 sore. Saya kalau sudah dibilang gitu, jam 6 kurang 15, itu saya sudah siap Bapak Ibu Saudara ya, saya sudah siap. Dari saya duduk tegak sampai saya selfie segala macam semua sampai jam kalau enggak salah 7:30 Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, mau marah ini bagaimana, mau ini bagaimana. Saya langsung belum saya upload sih di Instagram. Nanti kapan-kapan saya upload. Sabar itu suwe dan sulit. Ya ampun, mau khotbah harus jaga hati gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tapi itu pilihan. Mau pilihan berubah atau tidak. Mau pilihannya mau berubah atau enggak. Saya mau berubah. Bagaimana dengan Anda? Amin. Anda mau berubah? Amin. Anda mau berubah? Berubah Bapak Ibu Saudara. Berubah. Pilihannya macam-macam. Tapi Tuhan berkata berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau bisa membedakan baik. Sehingga engkau bisa membedakan berkenan. Sehingga engkau bisa membedakan sempurna. Saya sering kali ketika ngomong gitu ya. Ngomong sesuatu gitu ya. Setelah ngomong gitu ya. Baru saya tuh mikir. Ya ngapain ngomong gitu ya. Ngapain. Sudah kan kalau kata-kata udah gak bisa diulang lagi. Betul gak? Saya bilang gini. Yang tadi kata-katanya tolong dilupakan. Enggak bisa. Yang bisa saya lakukan cuma satu, Tuhan ampuni kata-kataku itu gak penting menurut saya. Ampuni Tuhan, lain kali aku akan berubah. Lain kali sebelum ngomong tolong diingatin dulu. Gitu ya. Aku mau berubah. Kunci kita tuh simpel Bapak Ibu Saudara. Kita punya hati mau berubah aja. Katakan amin. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Coba kita lihat lagi. Ya. Masih di ayat itu. Tidak pindah-pindah. Banyak ternyata poinnya ya. Dikatakan Tuhan marah ya. Lalu ngambil cambuk, diusir. Semua kambing domba, penukar-penukar, semua dibalikkannya. Kenapa? Yang ketiga poin dari ini. Karena tujuan bait Allah itu disalahgunakan Bapak Ibu Saudara. Tujuan bait Allah, kalau tadi fungsi itu beda sama tujuan. Fungsi itu beda sama tujuan.
Ya, kalau fungsi misalnya HP ini, fungsinya untuk apa? Bisa enggak katanya Pak John Andrew ya minggu lalu, kalau misalnya pintu, waduh pintu ini kok ngak, ambil HP, ganjel gitu. Bisa Bapak Ibu Saudara? Ya bisa sih, tapi apakah handphone fungsinya untuk itu? Gitu ya. Atau misalnya kalau banjir gitu, waduh lagi banjir, tunggu sebentar, ambil iPad-nya, disekrok itu airnya. Wow, kaya banget ya, nyekrok air aja pakai iPad gitu ya. Apakah begitu fungsinya? Bukan kan? Semua ini ada fungsinya sendiri-sendiri, fungsi beda sama tujuan. Poin yang ketiga, kenapa? Dari ayat ini kita belajar apa? Tujuan bait Allah itu disalahgunakan, Bapak Ibu Saudara. Tujuan rumah Tuhan itu untuk mengajar. Tujuan rumah Tuhan itu untuk apa? Untuk memuridkan. Tujuan rumah Tuhan itu apa? Untuk menyembah Tuhan. Tujuan rumah Tuhan itu apa? Untuk Tuhan. Untuk orang-orang, tabib tidak cari orang yang, katanya tabib tidak cari orang yang sehat. Tapi tabib itu cari orang yang sakit. Itu tujuan rumah Tuhan. Tapi hari itu dipakai tempat berjualan. Demikian juga dengan kita. Apakah kita ini tujuan hidup kita sudah benar, Bapak Ibu Saudara? Apakah tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidup Anda itu udah benar? Tujuan hidup Anda itu untuk kemuliaan namanya. Apakah tujuan hidup Anda hanya untuk diri Anda sendiri? Kita harus jelas bahwa tujuan hidup kita itu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Katakan amin. Kita hidup itu untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita kerja, kita jadi kaya. Untuk apa coba? Untuk apa? Untuk istri, untuk anak, betul enggak? Untuk suami, untuk anak, itu yang lingkup kecil. Ya, kami sepakat berdua suami istri bukan karena kami pendeta, tapi kita sepakat bahwa dari berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami sisihkan itu untuk misi. Kami sisihkan uang itu untuk apa? Memberkati orang lain. Bukan bicara tentang nominalnya, tetapi hatinya itu membuktikan bahwa hidup kami itu bukan hanya untuk kami, tapi hidup kami itu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Katakan amin. Ketika tujuan hidup Anda untuk Tuhan dan orang lain, Anda itu akan lebih berbahagia. Halo, amin. Pernah enggak kalau nolong orang itu kita enggak bahagia? Menurut saya ketika kita nolong orang kita bahagia. Saya dulu ketika waktu di Jember gitu ya, itu ada banjir bandang. Banjir bandang atau apa ya di Nogosari. Nogosari bukan makanan Bapak Ibu Saudara ya. Nogosari di Jember itu sebuah desa. Jangan bilang dusun dong. Di Jember enggak ada dusun ya. California aja itu kan kota ya. Gitu ya. Sampai mana tadi ya? Itu Nogosari namanya. Dan itu agak jauh dari waktu itu enggak tahu banjir bandang atau apa. Banjir bandang. Kita dengar rumah jemaat itu banyak mengalami kebanjiran. Kebanjiran, bayangin, banjir bukan banjir air. Banjir air beberapa waktu airnya bisa hilang. Ini banjir bandang itu lumpurnya masuk semua. Ya, lumpurnya waktu itu katanya sampai ada ular yang gede banget itu bisa lewat gitu di pinggir, di depan, di teras rumah. Ya karena banjir bandang, ya nggak tahu itu dari mana aja gitu ya datang dan itu lumpur. Ketika kita dengar kayak gitu, apa yang kita lakukan? Kita langsung bergegas ke sana. Nggak mikirin beli sembako dulu Bapak Ibu Saudara, enggak kepikir waktu itu. Yang kita pikir kita punya apa? Tenaga nih. Ayo kita ke sana. Apa yang dilakukan ke sana? Kita itu Bapak Ibu Saudara enggak pakai iPad sih. Ya pada waktu belum ada iPad ya. Kita sekrok itu lumpurnya itu. Kita bersihin rumahnya jemaat itu ya. Kita bantu buang lumpurnya itu. Saya, Pak Sam, ada berapa orang lagi? Lina sudah ada enggak ya waktu itu ya? Ada ya. Kita lakukan itu. Ya ambil air, dipel Bapak Ibu Saudara. Kita mikirin gini, kita ini kan pendeta atau apa enggak? Kita mikirin kita dapat apa enggak juga, enggak mikir sampai situ. Kita mikir wah nanti biar ini apa kita lakukan supaya dipuji atau apa, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Apa? Ya cuman pengen aja. Kita pengen meringankan apa yang menjadi penderitaan jemaat waktu itu. Sedikit mungkin. Kita lakukan itu. Ya ampun Bapak Ibu Saudara itu bersihin ya 1 hari enggak selesai-selesai. Itu enggak bisa bersih sampai gimana gitu ya. Tapi paling enggak mereka bisa tidur segala macam. Kita bantuin. Setelah itu apa yang terjadi? Kita duduk, kita ketawa. Dan yang lebih luar biasa yang terjadi adalah kita sukacita itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita senang bisa tolong orang. Kita senang. Bapak Ibu Saudara kalau Anda pengen lebih berbahagia dan lebih bersukacita,
Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk orang lain. Anda akan lebih bersukacita dan berbahagia. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Iya. Anda akan lebih bersukacita. Hidup Anda itu akan berarti. Hidup untuk Tuhan dan orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Lakukanlah itu. Lakukan. Kalau suami istri berlomba-lomba hidup bukan untuk dirinya sendiri. Menurut saya pertengkaran rumah tangga yang grafiknya 10 tiba-tiba langsung cuma tinggal 2 dan 3. Gak mungkin ya orang gak bertengkar. Tapi grafiknya langsung turun Bapak Ibu Saudara. Ketika orang berlomba-lomba hidup bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Tuhan dan orang lain. Katakan amin. Selanjutnya lagi. Apa lagi yang dipelajari dari poin ini Bapak Ibu Saudara ya. Masih antusias? Ya, dikatakan demikian ya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku itu menjadi tempat berjualan. Ayat yang ke-17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Poin yang ke berapa tadi? Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu orang datang ke rumah Tuhan itu mesti bawa persembahan. Bawa persembahan, yaitu lembu. Terserah ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka mampunya beli merpati, ya udah beli merpati dipersembahkan buat Tuhan. Kalau mereka mampu belinya sapi misalnya gitu, nggak tahu zaman dulu ada sapi nggak ya? Ya dia akan beli sapi dan dia akan persembahkan buat Tuhan. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau zaman dulu bawa persembahan, kalau zaman sekarang bawa persembahan juga. Tapi persembahan itu adalah apa Bapak Saudara? Halo? Hidup kita. Kalau zaman dulu bawa persembahan korban, zaman sekarang kitalah korban itu. Kitalah korban itu. Karena itu kalau datang ke gereja, jangan bawa tangan hampa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja siapkan hati yang terbaik. Aku mau ketemu Tuhan. Bangun pagi-pagi, siapkan diri. Beda loh Bapak Ibu, hasilnya beda. Setuju dengan saya? Beda enggak? Ayo, yang kalau ujian SKSD, sistem kebut. SKS, sistem kebut semalam sama orang yang udah nyicil. Sama orang itu beda enggak kira-kira hasilnya? Oh beda. Persiapan itu menentukan hasil. Katakan amin. Katakan amin. Halo, terlalu banyak yang SKS atau Bapak Ibu Saudara ya? Persiapan itu menentukan hasil. Kalau kita siapkan. Benar-benar Bapak Ibu Saudara kita ada doa fajar sebulan sekali. Ya saya sangat mengundang Anda, welcome. Come on, datang. Doa fajar kita. Wah itu hadirat Tuhan begitu kental. Saya itu persiapkan. Jadi menentukan Bapak Ibu saya persiapan. Kalau gini, aduh ya sudahlah pokoknya datang. Ya udah gak dapat apa-apa. Tapi ketika engkau siapkan, Tuhan aku mau ketemu engkau nih nanti. Aku mau ketemu ini, Tuhan, wih rasanya itu kangen, rasanya tuh pengen jumpa, hasilnya itu beda. Katakan amin. Nah itu yang dimaksud Tuhan. Kita datang bawa hidup kita. Kalau datang ibadah, datang CG, persiapkan dengan baik. Jangan bilang gini, ya sudah kalau saya agak enggak mood, berarti itu tandanya enggak usah ke gereja. Bukan, Bapak Saudara ya. Wah ini kalau enggak mood ke gereja ini berarti tanda dari Tuhan, aku enggak usah disuruh ke gereja. Oh bukan Bapak Ibu Saudara ya, bukan itu. Tapi ini yang Tuhan maksud. Korban hidup kita itu jadi persembahan. Ketika Tuhan seperti kayak ini loh Bapak Ibu Saudara. Seperti kayak siapa tuh yang dipersembahkan di mezbah? Ishak. Seperti Ishak dipersembahkan. Demikian hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya lagi. Masih antusias? Waktu saya masih banyak. Ternyata masih banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu itu, halo? Cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Poin yang keempat. Kelima ya. Namanya cinta. Itu dia akan lakukan apa aja. Katakan amin. Cinta itu powerful Bapak Ibu Saudara. Cinta itu powerful. Coba Gomblo aja nyanyinya beda. Titik-titik rasa coklat gitu ya. Orang cinta itu semuanya itu beda gitu ya. Dia berpikirnya itu gak seperti orang biasanya.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tuh cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Orang cinta itu ada beberapa poin di sini. Cinta itu membuat seseorang berani melakukan apa saja. Amin. Orang kalau sudah namanya cinta, dia berani melakukan apa aja. Enggak takut. Atas nama cinta, Bapak Ibu Saudara. Atas nama cinta, orang itu berani. Berani. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ya. Ayatnya agak banyak hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31 demikian dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang yang cinta itu akan melakukan segala sesuatunya itu dengan berani. Itu cinta Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda cinta rumah Tuhan, Anda akan berani. Berani apa? Berani memberitakan Injil. Berani melakukan sesuatu buat Tuhanmu. Apapun itu, Anda akan berani. Seperti Yusuf dari Arimatea. Dia berani. Anda coba baca ayatnya. Dia memberanikan diri datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Pada zaman itu, kalau orang tahu pengikut Yesus, orang itu bisa dirajam batu, orang itu bisa dikucilkan, orang itu bisa mengalami aniaya. Pada zaman itu loh, kita ini loh bersyukur sekarang, ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita ibadah bisa nyaman. Zaman itu, tahu pengikut Yesus aja digituin, dikucilkan, dicaci maki, difitnah segala macam. Nah, itu Yusuf, dia itu seorang pejabat pemerintahan. Dia itu mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan nama besarnya, mempertaruhkan mata pencariannya, betul enggak? Coba seandainya hari itu, ketika dia tahu dia pengikut Yesus, orang tahu dia pengikut Yesus, apa enggak langsung dipecat? Iya, kalau langsung dipecat dia mau kerja apa? Dia kan enggak dapat uang setiap bulan. Tapi dia berani, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya cinta, itu membuat seseorang itu berani melakukan apa aja. Itu cinta. Dan kadang yang dilakukan itu enggak dimasuk di akal. Enggak masuk di akal. Iya. Saya kadang-kadang mikir kok bisa kita itu begitu berani ya. Kita tuh mikir kadang yang kita lakukan tuh di luar nalar kita. Ya kayak gitu itu loh kekuatan cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita tuh berani melakukan apa aja untuk Tuhan kita. Katakan amin. Itu Yusuf dari Arimatea. Dia memberanikan diri. Itu keberanian itu enggak bisa dibuat-buat yang kayak gitu itu. Enggak bisa. Itu muncul itu otomatis katanya Owen. Begitu orang cinta sama Tuhan, keberanian itu muncul. Keberanian itu muncul. Datang dia sama Pilatus. Tuanku Raja mungkin gitu. Berikanlah mayat itu Yesus kepadaku. Simple. Apa supaya dipuji orang? Enggak. Dia itu loh minta mayatnya Tuhan Yesus. Cuman apa? Mau dikapani dan mau dikubur cuman gitu aja. Cuman kayak gitu. Masuk akal enggak? Menurut saya, yang dibayar itu terlalu mahal hanya untuk melakukan itu. Tetapi buat orang yang cinta, dia enggak mikirin dia dapat apa Bapak Ibu Saudara. Orang yang cinta tuh enggak mikir, aku kalau lakukan ini aku dapat apa, enggak mikir. Yang dia pikirkan cuma satu, pokoknya yang ku cintai itu seneng, yang ku cintai itu pokoknya sukacita, aku juga sukacita. Betul enggak? Halo, yang pernah jatuh cinta katakan amin. Nah kan berarti pernah jatuh cinta semua Bapak Ibu Saudara ya. Itu cinta, berani mengabarkan Injil. Berani, gak mikir Bapak Ibu Saudara, gak mikir. Itulah namanya cinta. Makanya kenapa firman Tuhan bilangin, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku Tuhan. Hangus kita. Saya siapin firman Tuhan ini kemarin di kantor, saya nangis habis Bapak Ibu Saudara. Karena seolah-olah kayak gini,
Seperti seolah-olah ketika saya bukan membayang-bayangkan, tapi saya berikan hidup saya ini di altar Tuhan. Ketika saya berikan hidup saya di altar Tuhan, ada api dari surga menyambar hidup saya. Sampai saya itu hangus semua. Saya bilang kepada Tuhan, jangan ada sedikit pun dari hidupku yang masih ada Tuhan. Hanguskan aku. Hanguskan aku, dengan kata lain aku tidak mau biar Lani itu mati. Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hanguskan aku. Cinta akan rumahmu menghanguskan. Itu kata-katanya powerful. Saya berdoa cintakan rumah Tuhan itu menghanguskan setiap Anda semua di tempat ini. Tidak ada satu sisa sedikit pun, satu kuota sedikit pun dalam hidup kita yang masih berupa daging, Bapak Ibu Saudara. Semuanya habis dihanguskan sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Wow, itu kata luar biasa. Saya berdoa itu, kata-kata itu terjadi dalam hidup Anda, Bapak Ibu, dan saya juga. Cinta akan Tuhan itu menghanguskan kita. Sampai habis, bis tidak ada sisanya lagi. Katakan amin. Cinta apa lagi? Ya, cinta itu apa lagi? Cinta itu membuat seseorang rela melakukan apa saja. Yang pertama, cinta itu buat, ya ampun ini berhasil enggak khotbahnya ini ya. Yang pertama cinta itu berani. Yang kedua cinta itu rela. Cinta itu membuat seseorang rela. Rela itu enggak ada paksaan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Rela itu gini ya. Cinta itu membuat seseorang rela melakukan apa saja. Saya dapat kata rela itu apa? Rela tuh gini loh, sebenarnya kita tuh enggak mau lakukan. Tetapi karena kita cinta, kita rela melakukannya. Itu rela. Rela itu sesuatu yang enggak enak bagi kita. Tapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Itu rela. Sama seperti Yesus rela mati di atas kayu salib. Menurut Anda Yesus mau disalibkan? Halo? Dia enggak mau. Tapi karena dia cinta kepada Bapaknya, dia rela. Rela itu seperti seseorang sebenarnya nggak mau lakukan, tapi karena cinta kepada Tuhan dia rela melakukannya. Sama seperti Yesus rela mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Mestinya dia nggak mau, Bapak Ibu Saudara, tapi karena dia cinta, maka dia rela gitu ya. Dia rela mati di atas kayu salib. Yang ketiga, ya, apalagi? Ini sudah hampir selesai ya. Sekali-kali kalau sudah bilang sudah mau hampir selesai Anda bilang ya gitu ya. Kira-kira ini sudah mau hampir selesai Bapak Ibu Saudara. Wah, buat saya semangat ibadah ketiga dan keempat nanti ya. Gitu ya. Tapi kayaknya bau-bau gak rela ya. Yang ketiga, cinta itu membuat seseorang mau. Ya, yang pertama berani, yang kedua rela, yang ketiga mau. Nah, kalau mau ini ya mau. Dia mau melakukannya, beda sama rela. Rela tuh kayaknya dia gak mau lakukan, tetapi karena dia itu cinta sama Tuhan, dia rela melakukannya. Tapi kalau mau, ini mau dari dirinya sendiri. Dia mau. Cinta akan Tuhan itu membuat dia mau melakukan apa aja. Saya mau tanya, Anda mau melakukan sesuatu buat Tuhan? Halo? Amin. Mau? Jawabnya kok kayaknya ada beban 5 kilo gitu ya. Anda mau? Ya. Orang Gerasa itu sudah dibebaskan sama Tuhan. 5.000 setan di dalam dirinya. Dia itu enggak pakai baju, telanjang. Dipegangin orangnya itu setiap belenggu, setiap rantai itu diputuskan sama dia. Hidupnya itu di pekuburan. Bayangan, di pekuburan, enggak pakai baju, terbelenggu. Hidupnya enggak enak. Lihat, ketika Yesus datang, iblis itu pergi dari hidupnya, 5.000 setan pergi dari hidupnya. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke kota sebelah, ke kota yang lain, apa yang dilakukan oleh orang Gerasa itu? Apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, izinkanlah aku mengikut Engkau. Ini orang tahu terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Semakin banyak pelanggaran, di situ kasih karunia Allah melimpah. Kita ini tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kalau Anda cinta sama Tuhan,
Anda akan lakukan sesuatu buat Tuhan Anda. Anda bukan cuman itu rela, bukan rela itu Anda tidak mau lakukan. Ya, aku nih sebenarnya tidak mau jadi Asyir, tapi aku rela jadi Asyir. Wah, itu sebenarnya nggak mau jadi Asyir, dia rela. Bukan begitu ya. Ini mau, beda. Halo, ya beda. Cinta itu membuat seseorang mau. Itu dari dirinya sendiri. Mau melakukan apa aja buat Tuhannya. Orang Gerasa ini datang. Izinkan aku Tuhan mengikut Engkau seumur hidupku. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, pulanglah ke kampungmu, ke orang-orang di kampungmu. Beritahukan tentang Yesus. Waktu itu sih Tuhan bilang, enggak boleh ngomong-ngomong malahan, gitu ya. Enggak boleh ngomong-ngomong, tapi seolah-olah kayak gitu. No, kamu enggak perlu jadi pendeta. Tapi dengan apa yang kamu punya hari ini, muliakanlah Tuhan. Kasih tahu semua orang kalau Tuhan bisa mengubahkan kamu. Tuhan yang sama bisa mengubahkan mereka semua. Katakan amin. Katakan amin. Bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mau enggak? Mau enggak itu pertanyaannya. Mau enggak orang Gerasa? Siapa lagi wanita Maria itu. Ketika dia lihat Yesus sudah bangkit. Oh kau Yesus. Maria senang sekali. Karena Yesus buat dia sudah mati. Tetapi ketika dia lihat pagi-pagi itu ketika dia mempersembahkan rempah-rempah. Dia melihat Yesus hidup. Lalu Tuhan berkata kepada Maria. Maria, beritahukan kepada saudara-saudaramu bahwa aku sudah bangkit. Cinta itu membuat orang mau melakukan apa saja untuk Tuhannya. Bagaimana dengan Anda?